bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji-muji membesarkan nama Tuhan. Dan kami sudah menyiapkan badan jiwa roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua dengan Roh Kudus. Lindungi kami dari segala macam gangguan dari naga tua. Berkati ibadah ini, berkati ibadah sekolah minggu. Terima kasih. Kami akan sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Beberapa minggu ini kita mendengar firman Tuhan tentang kebun anggur, ya. Kebun anggur yang tadinya miliknya orang Israel. Pada zamannya Salomo, kebun anggur itu masih sangat semarak, ya. Berfungsi sebagaimana yang dikehendaki sampai terbangun bait suci yang pertama. Kemudian berkembang, ya. Akhirnya kebun anggur itu, ya, tidak memberikan hasil. Maksudnya bukan tidak panen, tapi hasilnya tidak diberikan kepada pemilik, ya. Dikuasai sendiri, semua yang diutus dilempari batu dibunuh, bahkan anaknya pun dibunuh. Akhirnya kebun anggur tersebut sama Tuhan diberikan kepada satu bangsa yang akan memberikan buah kerajaan, ya. Dan kebun anggur tersebut saat sekarang ini sedang panen, ya. Kita panen anggur, yaitu pada saat kita melaksanakan kegerakan kuda putih. Itu sudah saya jelaskan. Kemudian hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang batu sandungan di dalam kebun anggur Ratu Miras Imam. Jadi di dalam kebun anggur itu ada batu sandungan, ya. Kita baca Matius 21 ayat 42 sampai selanjutnya. Matius 21 ayat 42 sampai selanjutnya. Matius pasal 21 ayat 42 dan seterusnya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ya. Ayat-ayat tersebut juga tertulis di dalam Lukas pasal 20 ayat 16 sampai 19. Dicatat saja, kita tidak akan baca karena hampir sama, ya. Jadi di dalam kebun anggur yang sudah dipercayakan kepada satu bangsa tersebut, di situ ada batu sandungan. Batu itu, ya, adalah batu penjuru, ya, batu penjuru, ya. Tetapi kalau batu itu dibuang, ya, maka tidak menempati posisinya sebagai batu penjuru, dibuang di jalanan, akhirnya menjadi batu sandungan. Bapak yang kasih Tuhan, menjadi batu sandungan. Barang siapa kesandung, jatuh di atasnya, ya, dia akan hancur. Tetapi barang siapa ditimpa batu itu, artinya dihukum oleh batu penjuru itu, dia juga akan hancur, remuk. Nah, di sini orang Farisi, orang Saduki, para imam itu terasa bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan itu menunjuk kepada mereka, ya. Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, imam-imam kepala itu membuang Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca ayat di atasnya, dibunuh di luar Yerusalem, tidak percaya, dibuang. Padahal itu batu yang mahal, ya, batu penjuru. Tetapi pada saat dibuang, maka menjadi batu penjuru. Itu ada di dalam kebun anggur.
Nah, demikian juga kebun anggur itu sudah dipercayakan kepada satu bangsa ya yang akan memberikan buah. Itulah ya suatu bangsa yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 yang dari dalamnya lahir hierarki bahkan ratu miras imam, dan kita akan menjalani perjalanan mempelai kegerakan kuda putih, perjalanan pamungkas akhir zaman. Itulah saatnya kita panen anggur. Anggur ya, anggur itu bicara tentang gairah cinta kasih ya antara mempelai pria dengan mempelai wanitanya. Itulah perjalanan mempelai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Namun kita perhatikan di situ ada batu sandungan. Ya, firman yang menjadi daging sudah memperingatkan kita di dalam suratnya ya yang terakhir. Karena kita ini dikasih Tuhan sebagai ratu miras imam, maka sudah terlebih dahulu dikasih tahu. Jangan sampai nanti di dalam perjalanan mempelai kita kesandung. Ya, sudah perhatikan untuk anak-anak muda yang mungkin pemberitaan ini agak sulit, yang penting didengarkan, ya, didengarkan, disimpan. Satu saat kalau kita sudah masuk ke gerakan, saudara akan paham, ya. Dulu saya, ya, banyak kali mendengarkan firman Tuhan itu ya dibaca, tapi ora patek mudengnya sidik. Tapi ingat ayatnya di sini, di sini, di sini. Akhirnya satu saat Tuhan membukakan. Jadi didengarkan baik-baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menurut Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7, kebun anggur Tuhan semesta alam itu adalah Israel. Tapi karena Israel menolak Tuhan, ya, maka kebun anggur itu dipercayakan pada suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pada zaman dulu orang tidak tahu, tetapi setelah ya pewahyuan dibukakan, maka kita ya menjadi tahu. Pewahyuan dibukakan, kemudian pintu tirai dirobek, ya, maka semua rahasia dari tabut perjanjian, rahasia dari ruang masuk itu dibukakan kepada kita. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 29. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ya, terima kasih. Kalau kita membaca ayat di atasnya, ya, pasal 6 ayat 1 dan seterusnya itu tentang perbanyakan 5 roti untuk 5.000 orang itu, ya. Orang itu menjadi orang buahnya itu menjadi kenyang, padahal mereka hidupnya miskin, hidupnya susah di bawah pemerintahan ya Romawi, ya. Ketika mereka itu mendapatkan satu makanan gratis dari Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan firman yang membahagiakan, mereka itu senang sekali. Akhirnya mereka mengikuti Tuhan terus. Ya, kemudian sama Tuhan dikatakan, ya, "Kamu ikut aku, ya, bukan karena telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang." Jadi motivasinya itu, ya, di dalam ibadah itu mendapatkan roti dan menjadi kenyang. Kemudian Tuhan mengatakan, ya, "Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa." Apa makanan yang tidak dapat binasa? Kalau orang makan roti, ya, sekali dimakan, besok atau nanti sebentar lagi sudah lapar dan akhirnya mati, binasa, masuk neraka. Nah, Tuhan katakan, cari makanan yang tidak membuat kamu binasa. Kalau Tuhan perintah itu ya seperti itu, seperti diperintahkan, kamu cari benda besar yang bisa ngapung. Ya, nah ya bingung Tuhan ya.
cari benda besar yang bisa ngapung, nanti sebentar lagi akan terjadi bencana begini dan sebagainya. Nah, seperti ini juga Tuhan katakan, ya, bekerja untuk makanan yang tidak binasa. Apa itu? Nah, mereka mengatakan, ya, makanan yang akan bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan mengatakan, mereka tanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami dapat makanan yang tidak akan binasa, membuat kami hidup kekal. Terus mereka tanya, apa yang harus saya kerjakan supaya melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan? Ayat 29 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan yang harus dilakukan manusia untuk mendapatkan hidup yang kekal itu adalah percaya. Ya, percaya akan apa yang dikerjakan Tuhan. Jadi sepanjang zaman itu Tuhan itu, ya, memberikan tugas, memberikan satu pekerjaan untuk dilakukan manusia. Nah, pekerjaan itu apa? Pekerjaan itu adalah hendaknya kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Nah, pada waktu itu artinya apa? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang Israel tidak bisa, ya, hukum Taurat tidak ngatur gitu, ya, hukum Taurat tidak mengatur seperti itu. Siapa? Ya, kalau Musa hebat dahsyat, kata orang Israel di dalam keempat Injil itu. Tetapi kamu ini siapa? Umurmu belum sampai 50, ya. Waktu Musa itu menggembalakan nenek moyang kami, umurnya sudah 80, pengalamannya sudah banyak, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di tempatnya Jitro. Sedangkan kamu umurmu berapa? Memang pada waktu Tuhan Yesus melayani kan dimulai umur 30 tahun. Umurmu belum sampai 50 tahun. Tapi kamu sudah menyamakan diri sama Musa. Orang Israel ngamuk, marah, ya. Kamu siapa? Kamu dari mana asalnya? Bapak masih Tuhan, miskin, asal usulnya tidak diketahui, orang cuma mengenal dari Nazaret, padahal tidak ada Nabi Nazaret. Mereka tidak tahu itu di kitab Nabi Yesaya ada. Wong mereka Bethlehem saja tidak tahu, imam-imam yang ada di Bait Allah itu ketika orang Majus datang, mereka kan tidak ngerti, ya toh. Terus harus buka Alkitab. Jadi pekerjaan Allah yang harus dilakukan pertama untuk orang Israel adalah percaya kepada apa yang dikerjakan Allah pada waktu itu, yaitu mengutus anaknya ke dunia, yaitu firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Artinya mereka itu harus percaya bahwa Yesus, ya, itu adalah firman Allah, utusan Allah. Orang Israel tidak mau terima, Bapak yang kasih Tuhan, kecuali beberapa, ya, bapak ibunya dan murid-muridnya dan orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Bapak ibu yang kasih Tuhan, karena apa? Untuk percaya itu, ya, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13 mengatakan, ya, kalau Yohanes tadi, percaya adalah suatu pekerjaan yang berat untuk manusia di sepanjang 2000 tahun. Saya katakan percaya, beriman itu suatu pekerjaan yang berat, yang dibebankan, ditugaskan Tuhan. Pertama dulu untuk orang Israel, orang Yahudi, kemudian dibebankan kepada kita sepanjang 2000 tahun ini. Orang percaya itu dia harus mengakui dengan mulutnya. Ya, kalau kita di Indonesia sekarang harus ditulis di KTP, ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu diakui dengan mulut kita, ya, ditulis di KTP. Kemudian percaya itu harus, ya, di dalam hati, ya. Menjadi Kristen itu, Bapak yang kasih Tuhan, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku. Sehingga kalau nanti satu saat ditanyain, kamu apa? Aku Kristen. Lah mulutnya mengaku. Dalam selanjutnya, ya itu ditulis di KTP. Kalau sekarang masih baik-baik saja, Bapak yang kasih Tuhan. Menjadi Kristen itu ada konsekuensinya. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau zaman dulu, gereja mula-mula orang Kristen itu kalau dia menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia harus berhadapan dengan kekaisaran Romawi yang menghendaki semua orang harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Nah, akhirnya orang Kristen banyak diburu, dibunuh, disiksa.
Bapak yang kasih Tuhan, Rasul Yohanes digoreng, tidak mati, akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Semua rasul itu mati. Ya, matinya sangat mengenaskan. Yang matinya tidak terlalu menyiksa itu Rasul Paulus, karena dia keluarga negaraan Romawi. Matinya itu dipancung. Dipancung itu kan cepat, kalau disalib kan lama. Dan semua murid Tuhan, semua orang Kristen pada zaman itu mengalami penganiayaan. Mereka menjadi martir. Nah, demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sepanjang zaman itu ya mengalami penganiayaan, minimal pengucilan, minimal dimarginalkan. Kalau di luar negeri sekarang ya, di daerah-daerah ateis, di daerah-daerah ekstrim itu mereka mengalami penganiayaan, ya penyiksaan, bahkan pembunuhan. Dan nanti puncaknya pada akhir zaman, pada zaman antikris, mereka itu dicacah-cacah, kemudian dipenggal kepalanya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi percaya itu suatu pekerjaan yang berat. Kalau untuk orang ahli Taurat atau orang Farisi atau imam-imam kepala percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka nasibnya seperti Saulus, seperti Paulus. Ya, dia dikejar-kejar, difitnah, diperlakukan sedemikian rupa sampai akhirnya ya dia masuk kepada ranah hukum, ya di penjara, akhirnya naik banding sampai ke Roma. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi percaya itu suatu pekerjaan yang berat, bukan asal aku percaya, tidak. Mengaku dengan mulut, kemudian ya di dalam hatinya itu betul-betul Tuhan itu ada di dalam diri kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 16, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kadang-kadang mengalami suatu proses yang sangat berat sekali. Ya, kita baca saja. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api san yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Langsung ayat 16. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, jadi menjadi orang Kristen itu ada konsekuensinya, ada penderitaannya, ada salibnya, ada 9 penderitaan mempelai atau 9 jenis ya dari penderitaan salib itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya itu yang harus kita pahami, ya harus kita pahami. Nah, kita ini pemilik kebun anggur, dan di dalam kebun anggur kita itu Tuhan menaruh suatu batu sandungan, ya batu sandungan itu harusnya dia batu penjuru, ya yang ditaruh di pojok begitu menjadi senter, menjadi pedoman untuk batu-batu lainnya dan untuk berdirinya rumah itu. Tetapi sama ahli Taurat itu dibuang. Nah, akhirnya kalau dibuang kan dibuang sembarangan di jalan. Akhirnya menjadi batu sandungan. Padahal dia itu batu penjuru yang mahal, batu penjuru yang indah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk yang percaya dia mahal, tapi untuk yang menolak dia itu menjadi batu sandungan yang membuat orang jatuh dan binasa. Ada satu pengajaran tentang batu sandungan. Kita baca Yesaya pasal 8. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 13. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Yesaya 8 ayat 13 sampai 16. Ia akan menjadi tempat kudus, tapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikannya, pengajaran ini di antara murid-muridku. Ya, jadi perihal batu sandungan itu merupakan pengajarannya Nabi Yesaya.
Tapi pengajaran itu cuma disampaikan kepada murid-muridnya Nabi Yesaya. Selanjutnya dimeterai. Dimeterai itu disegel. Disegel itu artinya ditutup. Ditutup itu artinya tidak disampaikan kemana-mana. Seperti kitab yang tertutup Wahyu pasal 5 itu. Ketika meterainya itu masih belum dibuka, ya tidak ada orang yang tahu isinya apa. Nah demikian juga dengan pengajaran batu sandungan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tentang batu sandungan ini ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya, maka ini sangat terkait dengan Yesaya 28 ayat 2. Sudah tulis saja ayatnya, kita tidak akan baca ya. Nanti PR dibaca di rumah. Jadi tentang pengajaran batu sandungan ini terkait dengan Yesaya 28 ayat 2, Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 7, kemudian Yesaya 46 ayat 9 sampai 12, ini tentang guru yang dari utara, dari barat dan dari sini. Kemudian Yesaya ya, ini Yesaya 46 itu tentang malaikat Garuda. Ya, Yesaya 49 ayat 12 ini tentang 3 guru dari luar negeri. Kemudian Yesaya 5:2-3. Ya, ini terkait dengan pengajaran tentang batu sandungan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, dan tentang batu sandungan itu tentunya terkait dengan panen anggur dan kegerakan kuda putih. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, saudara juga harus tahu hal-hal ini ya. Ini garis besar, nanti dipelajari lagi, dibuka ayatnya, diresapi sampai saudara nanti akan paham, karena itu nanti akan terjadi, terlaksana dan kita jalani pada saat kegerakan kuda putih ya. Saudara harus tahu hal-hal ini. Ini hak kewenangan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita tahunya dari 4 Injil. Jadi pemberitaan 4 Injil yang kekal itu haknya Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil itu berbicara tentang Injil kerajaan surga, Injil kerajaan Allah. Itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. KPR 5 ayat 42, ya, inti pemberitaan Injil yang kekal itu memberitakan tentang Yesus yang adalah Mesias. Mesias itu artinya dia yang diurapi untuk menjadi raja, untuk menjadi imam besar ya. Kemudian KPR 8 ayat 12, 8 ayat 35, Injil itu berbicara tentang Yesus ya, tentang Yesus, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Injil itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Maka nanti pada saat kegerakan kuda putih, pada saat perjalanan mempelai ya, ketika kita semuanya Ratu Miras Imam dan hierarki inti ya dari Ratu Miras Imam, yaitu 177490 harus berbicara tentang Injil yang kekal, Bapak Ibu ngasih Tuhan, maka kita akan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, yang mencucurkan darahnya di Bukit Golgota, dan kepada siapa yang percaya dia akan selamat. Dan secara pribadi maka ya sang pemberita Injil yang kekal itu akan datang. Ya, akan datang. Saudara baca itu di dalam, ya saudara dengarkan maksud saya di dalam suratnya yang terakhir tanggal 19 Juni ya, bahwa dia itu akan datang. Bapak ini kasih Tuhan. Kemudian pengakuan akan Injil Kristus itu ditulis dalam 2 Korintus 9 ayat 13. Jadi pemberita Injil yang kekal saat kegerakan kuda putih adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, darahnya tercurah untuk menyucikan kita yang percaya, dan ia datang kembali. Ia akan datang kembali untuk menyempurnakan pekerjaannya dan menjemput mempelainya. Ya, itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 3. Mari kita baca. Injil Yohanes pasal 4, maksud saya Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, semua orang
Kristen tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Ya, memang ya dia akan datang yang kedua kali. Tapi sebelum dia itu membawa kita, ya mengharpasu kita, dia akan menyempurnakan, dia akan datang ke dunia dalam wujud darah daging. Ya, karena kalau tidak datang kembali, maka umat manusia itu hanya punya dua kelompok, kelompok halaman dan kelompok ruang suci. Ya, tidak ada Kristen yang disempurnakan menjadi masuk ruang suci betulan. Apapun kita sudah menjadi ratu miras imam, 2/3 kita sudah masuk ke sana, kita akan gagal, tidak mampu menjalani ya anak tangga yang masih tersisa 30% itu. Kalau ya pemberita Injil yang utama yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak datang kembali. Jadi Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Bapak ini ngasih Tuhan, nanti kita dengar. Bukan kedatangan seperti yang dipercaya orang banyak, dia datang di angkasa, di awan-awan, itu memang. Tapi sebelum itu dia akan turun ke bumi, ya, di dalam wujud darah dan daging. Ya, kita baca Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, ini dulu sudah menjadi khotbah yang seringkali disampaikan oleh ya gembala, namun belum sampai kepada pengungkapannya yang sempurna karena mungkin memang belum waktunya, ya, belum waktunya. Jadi Tuhan Yesus itu akan datang yang pertama dia menanggung dosa, artinya mati disalib. Kemudian datang yang kedua, tidak menanggung dosa, tetapi menganugerahkan keselamatan kepada kita yang menanti. Ya, bukan dia menunggu di awang-awang, kemudian kita naik maunya sendiri, tidak. Tetapi dia akan datang ke bumi ini, ya, dan memimpin perjalanan kita. Dia akan menyampaikan Injil yang kekal itu kepada semua umat. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, kepada Goyim maupun kepada Israel. Itu diperhatikan, ya. Yohanes 14 ayat 3, Ibrani pasal 9 ayat 27. Kemudian kita baca Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, jadi wahyu, kitab wahyu itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi kitab Wahyu 22 itu dari Tuhan Yesus. Ya, dari Tuhan Yesus. Kemudian ayat 21, 22. 20, ya, 20, 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ya, jadi Injil itu adalah dari Tuhan Yesus karena itu berbicara tentang pelayanannya Tuhan Yesus. Kemudian kitab Wahyu itu juga dari Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu yang mampu menyampaikan seluruh isi atau rahasia dari Injil yang kekal ya hanya Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan. Saya percaya ya di balik 4 Injil itu masih banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi yang tidak disampaikan. Injil Yohanes mengatakan kalau semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu dituliskan, ya bumi ini tidak cukup untuk menampung apa yang dilakukan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi pemberita Injil yang utama dan terutama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pemberita kitab Wahyu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka pada saat
kegerakan mempelai atau kegerakan kuda putih atau kegerakan pamungkas atau kegerakan eksodus besar dan final, maka yang menyampaikan Injil yang kekal yang ditulis di dalam Wahyu pasal 14 ayat ke-6, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan saudara, saya beritahu ya, di awal ini saya beritahu, nanti kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kegerakan kuda putih, kehadiran Tuhan Yesus Kristus menggenapkan Yohanes 14 ayat 3, menggenapkan Ibrani 28, Ibrani 9 ayat 28, itu nanti yang akan menjadi batu sandungan. Ya, tadi sudah saya katakan di dalam kebun anggur miliknya Ratu Miras Imam itu ada batu sandungan. Matius 21 ayat 42 sampai ayat yang terakhir tadi dikatakan demikian. Di dalam Injil Lukas juga demikian. Bapak yang kasih Tuhan, bahkan Nabi Yesaya sudah mengatakan pengajaran dari hal batu sandungan, dia adalah tempat kudus. Mari kita baca ulang satu ayat saja. Yesaya pasal yang ke-8. Ayat yang ke-14. Diperhatikan. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ya, ia akan menjadi tempat kudus. Ia akan menjadi tempat kudus, itu artinya dia akan menjadi bait Allah, menjadi tubuh Kristus. Injil Yohanes pasal 2 ayat 21. Yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Ia itu akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan untuk orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya, dia menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sandungan. Kita baca Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 34. Ini ucapannya Simeon. Mari. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Nah, disinilah ketika Tuhan Yesus lahir dan dibawa ke bait Allah, maka pengajaran dari hal batu sandungan itu meterainya dibuka oleh Simeon. Kalau di dalam Yesaya 8 ayat 13 sampai 16 tadi, pengajaran dari hal dia menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Itu dimeteraikan, hanya diajarkan kepada muridnya Yesaya. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, tapi itu semuanya terkait tentang nubuatan tim dari timur yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus lahir, maka Simeon ini ya yang mendapat kemurahan melihat orang Israel yang tahu ya bahwa yang datang, bayi yang datang itu adalah Mesias. Nah, kemudian dia bernubuat ya, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi orang akan berbantah-bantah, orang akan berdebat, bukan orang akan menyoal seperti yang dilakukan Farisi, ahli Taurat, ya kaum Herodiani, kemudian orang-orang bait Allah, ditentukan untuk menjadi ya suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, ditentukan untuk menjatuhkan orang, ditentukan untuk membangkitkan. Kalau orang percaya dibangkitkan, dibangun, tetapi kalau orang tidak percaya masih dijatuhkan sampai binasa. Bapak Adonai ngendika ya, orang apa namanya zaman perjanjian lama itu yang masuk neraka banyak banget. Ya, pada zaman Bapak itu yang masuk neraka banyak sekali. Karena rata-rata mereka pagan ya, dan orang Israel ya sedikit. Namun demikian mereka menjadi penyembah-penyembah berhala yang lebih jahat daripada bangsa kafir.
pada zaman PL itu, pada zaman anak sudah mulai ada yang masuk pada zaman Roh Kudus, Bapak Ibu kasih Tuhan, lebih banyak lagi. Apalagi pada zaman akhir ini semuanya ya sudah dipanen, tentunya ada yang setelah tahun 22 ada yang masuk lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi pengajaran dari hal batu sandungan itu tidak lagi dimeterai pada zaman TB, pada zamannya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca ya, Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33. Langsung aja ya. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tapi orang Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, kalau kemarin, maksud saya kalau di dalam PL, di dalam Yesaya 8 tadi, Yesaya mengatakan pengajaran dari hal batu sandungan, tetapi masih harus dimeterai. Tetapi pengajaran itu dibuka di dalam Injil Lukas oleh Simeon, bahwa anak ini akan menjadi tanda yang menjatuhkan atau membangkitkan orang Israel, dan akan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Orang akan berbantah-bantah. Kemudian Bapak ngasih Tuhan, setelah memasuki zaman gereja, ya Roma itu berarti kan Rasul Paulus sudah ke Roma, ya sudah memasuki zaman gereja, ya. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sudah perhatikan, ya, bukan lagi untuk Israel, tetapi untuk gereja. Dan terakhir untuk Sion. Sion itu siapa? Perhimpunan Sion. Itu Ibrani pasal 12 ayat 22 dan seterusnya. Perhimpunan Sion itu terdiri dari, ya, ada para malaikat, ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ada roh-roh orang percaya yang sudah menjadi sempurna, dan ada jemaat sulung yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jemaat sulung itu kita yang masih di bumi. Nah, roh-roh orang benar yang sudah menjadi sempurna itu para nabi, para rasul, orang percaya yang sudah menjadi sempurna, yang biasa datang kepada kita, Bapak yang kasih Tuhan. Itu perhimpunan Sion. Kemudian perhimpunan Sion selanjutnya itu Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Pada saat kita nanti bergerak, Bapak yang kasih Tuhan, pada saat tim dari timur itu bergerak, dibaca saja ya, supaya saudara tahu, karena tanya anak remaja harus tahu Alkitab. Wahyu 14 ayat 1. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, jadi perhimpunan Sion itu kegerakan kuda putih. Kita yang masuk di dalam kegerakan kuda putih itu disebut perhimpunan Sion. Kita goyim, ya. Kita Ratu Miras Imam. Kita hierarki inti 1770490. Namun demikian ketika kita ini masuk ke gerakan kuda putih, ya, posisi atau jabatan sebagai Ratu Miras Imam itu harus disimpan, ya. Harus disimpan, harus disembunyikan. Kita adalah budak rodi, tokoh anti fasilitas garis keras. Karena orang Israel itu tidak bisa diungguli. Kalau kita mengatakan diri sebagai Ratu Miras Imam, ya orang Israel tidak akan menerima. Dia tidak merasa diungguli. Tetapi kalau kita menyatakan diri kita budak rodi, maka dia akan merasa seperti zamannya Gibeon, pada zaman dipimpin Yosua. Bapak yang kasih Tuhan, mereka memberi tempat untuk budak rodi itu bekerja bersama-sama, melayani, membangun bait Allahnya Salomo. Mereka dalam tugas-tugas yang mulia, sementara goyim dalam tugas-tugas yang berat, tugas-tugas sebagai budak. Sampai pun
pergi ya masuk ke dalam penawanan di Babel 70 tahun, maka budak Rodi itu, budaknya Salomo itu ikut. Mereka bersama-sama dengan orang Israel. Kita akan diterima kalau kita mengaku diri sebagai budak Rodi. Tetapi kalau kita mengaku diri sebagai ratu miras imam, tidak akan diterima. Bapak yang kasih Tuhan, tidak akan diterima. Merasa kita ini kurang ajar, mengguli, ya, apa namanya, ngidak cengel, pansos, Bapak yang kasih Tuhan, dan sebagainya. Nah, itu disimpan di dalam hati, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tetapi yang dimaksud Sion itu adalah perhimpunan yang dari surga dan yang dari bumi. Kemudian Sion itu adalah semua orang yang berangkat di dalam kegerakan kuda putih, baik kita manusia darah daging maupun manusia-manusia astral yang diturunkan dari surga. Itu adalah Sion. Nah, tadi di dalam Yesaya, maksud saya di dalam Roma pasal 9 ayat 33 dikatakan Tuhan itu memang meletakkan, namanya diletakkan itu artinya kan sengaja apa jatuh tanpa sengaja. Kalau seseorang meletakkan disengaja, diletakkan, ditaruh suatu batu sandungan di tengah-tengah Sion. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 mulai. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ya, jadi Rasul Paulus, ya, dia rasul untuk bangsa lain, ya. Demikian juga Petrus, rasul untuk orang Israel, tapi kemudian dia juga melayani bangsa lain. Dia sangat paham bahwa di dalam perhimpunan Sion itu Tuhan meletakkan batu sandungan. Kalau untuk yang percaya, dia itu mahal karena dia adalah batu penjuru. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk yang membuang, orang Farisi dan Saduki yang suka berbantah-bantah, maka dia itu batu sandungan, batu sentuhan yang membuat orang jatuh seperti nubuatannya Simeon. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita semuanya harus tahu. Nanti pada saat kita tuh masuk ke gerakan kuda putih, Tuhan meletakkan di Sion, di dalam kegerakan kita itu, di tengah-tengah kegerakan kita itu, suatu batu sentuhan, suatu batu sandungan. Ya, pengajaran ini zamannya Yesaya ditutup, tetapi zamannya Simeon dibuka, dan zaman kita semakin dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya, tadi sudah saya katakan di depan, Injil itu yang paling paham sebetul-betulnya, sedetail-detailnya Injil itu ya Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil itu berbicara tentang firman yang menjadi daging, pelayanannya, pengorbanannya, kematian, kebangkitan, kemudian dia masuk neraka memberitakan ya tentang kemenangannya, kemudian dia 40 tahun mengajar murid, 40 hari mengajar murid-murid, kemudian kembali ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Itu yang paling mudeng sampai saat detail-detailnya, sampai titik komanya Injil itu ya Tuhan Yesus. Nah, demikian juga pengajaran tabut perjanjian, ya, kitab Wahyu. Tadi sudah saya sampaikan Wahyu pasal 1 ayat 1, Wahyu pasal 22 ayat 16 dan seterusnya tadi. Pewahyuan itu mulai pasal 1 sampai pasal 22 itu yang mewahyukan itu Tuhan Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes, murid yang dikasihi, yang dia tidak mati sebagai martir tetapi mati tua karena dia memang punya tugas. Kalau rasul-rasul lainnya itu ya mati menjelang hancurnya Bait Allah yang kedua tahun 70, tetapi Rasul Yohanes ini dia meninggalnya itu sekitar tahun 99, tahun 100, jadi mengakhiri abad pertama itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali menyempurnakan pekerjaannya melalui badan jiwa roh yang telah sempurna dilingkupi
ya diliputi, dilingkupi salib kemuliaan Bapa Adonai Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi daging itu menunjuk kepada badan jiwa rohnya malaikat Garuda yang telah sempurna. Bapak yang kasih Tuhan, lah itu nanti, peristiwa itu nanti akan menjadi batu sandungan, akan menjadi bahan perbantahan para teolog, para hamba Tuhan, para tua-tua sidang, para jemaat, para pengerja pada akhir zaman. Akan menjadi bahan pemberitaan, bahan perdebatan, menjadi bahan ya seminar dan sebagainya yang sangat dahsyat sampai akhirnya membuat orang kesandung jatuh, Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian kita hendaknya mempunyai pola berpikir, bukan pola berpikirnya orang halaman ya yang cuma mengenal mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Kita bukan lagi pola berpikirnya orang ruang suci yang cuma mengenal meja roti, ya, pelita emas dan mezbah dupa. Tetapi kita 2/3 bagian hidup kita itu sudah di ruang maha suci. Kepada kita, Bapa Adonai dan firman yang menjadi daging sudah memberitakan rahasia-rahasia tabut perjanjian. Bapak yang kasih Tuhan, dan firman Allah juga mengatakan, kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, ayat ini sudah sangat hafal kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu itu rumah Allah. Allah itu diam di dalam kamu. Bapak yang kasih Tuhan. Lah terbuktinya kapan? Tidak semua orang itu menjadi bait Allah. Bapak yang kasih Tuhan. Di setiap zaman itu Tuhan cuma memilih satu orang yang betul-betul 100% ya badan jiwa rohnya itu menjadi bait Allah. Ya, kita memang Bapak yang kasih Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, tapi prosentasenya itu, ya prosentasenya seperti pada zamannya Musa, ketika orang Israel itu minta daging, maka Tuhan memerintahkan Musa supaya mengumpulkan 70 tua-tua, kemudian Tuhan mengambil sedikit roh yang ada, roh Tuhan yang ada pada Musa, yang sedikit itu dibagi 70. Lah, demikian juga kita ini, Bapak yang kasih Tuhan, ya, Ratu Miras Imam itu ada tanda-tanda bahwa hidup kita ini bait Allah dan roh Allah ada di dalam kita. Tapi prosentasenya itu Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi untuk malaikat Garuda itu 100% di dalam badan jiwa rohnya yang sudah bukan manusia darah daging seperti kita, tetapi manusia darah daging tubuh astral yang disalut kemuliaan, yang sudah belajar di bumi, Bapak yang kasih Tuhan, sejak masih dalam banknya roh, kemudian ketika memulai pelayanan dan sepanjang umur hidupnya itu dibimbing oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus dan para malaikat. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian di surga belajar hampir 11 tahun, maka dia itu adalah tubuh jiwa rohnya itu adalah rumah Allah. Ya, tubuh jiwa rohnya itu rumah Allah. Kita ini juga rumah Allah. Cuma prosentasenya Bapak yang kasih Tuhan, karena kita masih 30% darah daging. Kalau malaikat Garuda sudah tidak ada darah dagingnya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita ini rumah Allah. Ya, jadi saudara tidak usah menjadi gusar, menjadi bingung. Kok iso ya? Bapak Adonai mlebu nggone malaikat Garuda, kok iso ya? Tuhan Yesus mlebu nggone malaikat Garuda, kok iso ya? Apa namanya, Roh Kudus masuk dalam tubuhnya malaikat Garuda? Ya insyaallah firman Allah sudah mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, baitnya Allah, dan roh Allah itu juga diam dalam kita. Bapak yang kasih Tuhan, Allah yang Esa itu berdiam di dalam diri kita, cuma prosentasenya yang berbeda. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ya, lah ini nanti ya, di mana secara bleger badan jiwa roh dia itu adalah malaikat Garuda. Tapi ketika Tuhan Yesus berkhotbah melalui badan
jiwa rohnya malaikat Garuda, dia membuka Injil yang kekal sampai sedetail-detailnya, sampai titik komanya. Bapak yang kasih Tuhan, tentunya Ratu Miras Imam akan percaya, hierarki akan percaya. Tetapi orang banyak yang mengikuti, yang terjaring dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa itu belum tentu semuanya percaya. Akan timbul perbantahan seperti yang dikatakan oleh Simeon kepada Ibu Maria. Anak ini nanti akan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan, akan menjatuhkan dan membangkitkan orang di Israel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian orang ketika malaikat Garuda berbicara tentang tabut perjanjian, ya tentang kitab Wahyu, bukan lagi kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Banyak hamba Tuhan sudah berbicara tentang hal itu. Israel pun sangat hafal kitab Wahyu tersebut, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi inti dari kitab Wahyu itu adalah tabut perjanjian. Karena kitab Wahyu itu jiwanya adalah tabut perjanjian. Berbicara tentang pernikahan jasmani, kemudian memuncaknya pernikahan rohani. Di dalam perjalanan mempelai itu ada pernikahan. Pertama dengan Roh Kudus, pernikahan kedua dengan anak, ya, firman yang menjadi daging. Pernikahan ketiga dengan Bapa atau Tuhan Adonai atau Allah Bapa. Bukan berarti kita menikah 3 kali, tidak. Tetapi orang menikah itu kadang-kadang baru menikah itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, tubuhnya sudah menyatu, tapi hatinya rong iso gatuk, ya, hatinya belum gatuk. Karena apa? Ya, dia menikah bukan dengan cinta pertamanya, ya, karena mungkin paksaan atau mungkin ini itu dan sebagainya. Nah, sehingga kan penyatuan itu belum apa? Badan jiwa roh nikah sih, tetapi ya belum bisa menyatukan hati, pikiran dan jiwanya. Lah, setahap demi setahap ya, semakin mengalami kemajuan, akhirnya badan jiwa rohnya menyatu. Nah, demikian juga pernikahan 3 kali itu maksudnya demikian. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, saudara nanti jangan berpikir, kan Romone, kok Tuhan Yesus, ya, kan gembala kita, kok Bapak Adonai, ya, itu kan apa namanya, si Paulus kai. Orang Indonesia kan banyak yang tidak suka, ya, orang Indonesia kan banyak yang tidak suka karena murid pun membawa surat itu kemana-mana keliling Indonesia, Bapak yang kasih Tuhan, ya, banyak yang tidak suka. Kan kayak toh, sing apa nama RT konferensi gagal kayak toh, orang akan berkata demikian. Orang kan akan berkata, kayak toh, sing kapal yang Pacitan kayak gagal kayak toh, kayak toh, sing jandanya rekor-rekor bikin apa getek kayak toh. Lah nanti orang kan berkata demikian, Bapak yang kasih Tuhan. Lah itulah namanya di Sion itu Tuhan meletakkan batu sandungan. Di Sion itu Tuhan meletakkan batu sandungan. Saudara tahu maksudnya batu sandungan? Tujuannya apa? Kalau batu sandungan itu dipasang oleh orang Israel, tujuannya supaya orang Israel menolak Tuhan Yesus, sehingga apa? Goyim dapat kesempatan. Lah kalau kemudian batu sandungan itu dipasang di Sion, dipasang di kita, goyim, yang nanti dari dalamnya itu Israel 10% dimenangkan, goyim 10% dimenangkan menjadi mempelai. Di tengah-tengah kita, Tuhan memasang batu sentuhan. Di Sion, di kegerakan kita, di perhimpunan kita, Tuhan meletakkan batu sentuhan. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu menjadi batu ujian, menjadi satu tempat untuk penggolongan, menjadi satu apa namanya ujian untuk penempatan di dalam tabernakel. Tetap harus perhatikan, ya. Jadi batu sentuhan itu tujuannya untuk memisah-misahkan orang. Oh ini ya masuk ruang maha suci, ini masuk ruang suci, oh ini masuk halaman. Nah itu tergantung dari mana mereka tuh percaya atau tidak percaya kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah Tuhan sedang bekerja memakai malaikat Garuda, badan jiwa rohnya yang sudah sempurna. Kalau saya ngomong berkali-kali itu apa namanya, supaya kita semuanya terbuka. Rasul Paulus itu naik ke surga
berapa tahun? Rasul Paulus naik ke surga berapa tahun? 3 hari. Ya toh, 3 hari. Wes pintere pol. Menulis surat berapa? 14. Lah nek malaikat Garuda di surga sudah hampir 11 tahun. Ya nek nulis surat wes kene iki kebak surate. Ya toh, bukan 14 lagi. Ya. 11 tahun dibagi 3. Banyak banget kan, berapa surat sudah. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kemampuannya untuk memahami semua kerajaan surga itu sudah terpenuhi. Sudah melakukan panen raya bersama kita, bersama Roh Kudus. Sudah dilatih sama Bapak Adonai semua peperangan, strategi peperangan, tempat-tempat nanti kamu akan datang ke sana, ke sana, ke sana. Peta dunia dan peta kegerakan itu sudah diberikan, ya. Kemudian nanti transportasinya apa, kemudian berkat-berkat harta bangsa-bangsa itu sebagian sudah dikumpulkan dan sebagian nanti masih akan datang lagi. Semuanya itu sudah dibukakan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi berkali-kali lipat dari yang dialami Rasul Paulus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Rasul Paulus 3 hari, maka gembala kita itu sudah 10 tahun lebih, ya, 10 tahun lebih, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah, tahun 15, ya, sampai kalau 10 tahunnya kan sampai tahun berapa? 25 toh, lah, hampir 11 tahun. Ya berarti semua pelajaran di surga itu sudah selesai, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, itu nanti akan disampaikan ulang oleh Tuhan Yesus Kristus melalui badannya malaikat Garuda dan melalui hierarki inti 1, 7, 70, 490 saudara masing-masing itu nanti akan berbicara tentang Injil yang kekal. Saudara masing-masing itu nanti akan berbicara tentang pernikahan anak domba, ya, pernikahan mempelai. Bapak yang kasih Tuhan, bukan lagi kita pasal 1 kemudian saudara bicara tentang Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia, bukan. Bapak yang kasih Tuhan itu semua orang hamba Tuhan itu wis mudeng kabeh, wis iso gambar dewe-dewe, bukan itu. Tetapi jiwa dari kitab Wahyu yaitu tabut perjanjian itu yang harus dibuka. Tabut perjanjian itu harus disampaikan isinya ki apa wae. Bapak yang kasih Tuhan, itu kesempurnaan dari meja roti, kesempurnaannya pelita emas, kesempurnaannya mezbah dupa. Ya, tabut perjanjian kan isinya 3 benda, itu kesempurnaan dari benda-benda ruang suci. Itu yang harus saudara sampaikan. Kalau saudara saja diisi Roh Kudus itu masuk merasuk dalam hidup saudara kita dan kita berbicara tentang Injil yang kekal, tentang kitab Wahyu, apalagi Bapak yang kasih Tuhan malaikat Garuda yang sudah berada di tempatnya tabut perjanjian yaitu di ruang maha suci di surga, ya, maka Tuhan Yesus Kristus, Bapa Adonai, Roh Kudus itu akan berbicara. Lah, hal itu nanti akan menjadi bahan perbantahan. Saudara, saya beritahu sekarang, ya. Kae sapa kae? Kae toh sing utang gone kono kae reng bayar toh. Oh, nanti semuanya sudah dibayar. Ya, nanti semuanya sudah dibayar. Kayak toh, senggarai aku bangkrut, ya toh. Jarine meh gawe kapal ngene-ngene, ya, neng Pacitan kayak toh. Saiki batange wis ora neng. Lah, mereka itu nanti akan mengungkit-ungkit seperti Farisi dan Saduki. Itu siapa? Itu nek khotbah iki ya apik tenan. Nek khotbah iki apik tenan kata orang Nazaret. Tapi delokon kae adi-adine uripe rekoso. Ya. Mung tukang kayu, duite mung sithik, lambene nek datang ibadah tempat kita kan ya biasa-biasa saja toh. Lah, itu pada zaman dulu. Lah nanti juga demikian. Jadi di Sion itu ditaruh batu sandungan, ditaruh batu sentuhan. Orang yang memang tidak percaya nanti akan berbantah-bantah. Injil Lukas pasal 2 tadi, orang kan berbantah-bantah dari satu negara ke satu negara. Saudara, saya kasih tahu ya,
orang Yahudi yang diutus oleh imam-imam besar, maksudnya di imam-imam kepala dan imam besar itu disuruh ngikutin Rasul Paulus dari satu kota ke kota itu dia ngikutin terus dan bikin kisruh. Bapak yang kasih Tuhan. Lah nanti orang Yahudi yang sudah dicengkeram di mulutnya naga tua itu nanti juga akan ngikutin kita. Kadang-kadang mereka adalah betul-betul orang Yahudi, kadang-kadang mereka adalah naga tua yang sedang membawa rupa. Kadang-kadang mereka tidak lagi membawa rupa, setan full. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita ini nanti akan sangat berat sekali seperti nubuatan tadi barusan waktu kita puji-pujian. Proses kita tuh berat, maha berat. Tetapi posisi kita di surga itu juga maha mulia. Menjadi istri dari Sang Maha Pencipta. Bukan cuma 3,5 tahun atau 7 tahun atau di kapal atau 1000 tahun, tetapi di dalam surga yang kekal selama-lamanya. Bapak yang kasih Tuhan, itu posisinya Ratu Miras Imam. Tapi ada tahapan-tahapannya, ada saatnya kita itu orang aku, kita itu Ratu Miras Imam. Aku itu dua, aku cuma budak rodi. Lah kalau budak rodi ya wes kena aku diwangi jarine wong Israel. Tapi nek sing aku ki Ratu Miras Imam loh. Aku ki ngungkuli Ratu Esther, orang Israel ngamuk. Sapa kowe? Wong kowe cendek elek ngono, pesek ngono. Tapi kan mereka pakai bahasa Ibrani, kita mau dolongap, ya toh. Kamu kok menyamakan dirimu sama Ratu Esther? Ya toh, kalau kita ngaku sebagai ratu loh. Wong kita ini, ya kalau Bu Sondang gitu ya rada wangun, ya toh. Cik Lucy, Bu siapa namanya? Bu Dewi Puspita ini, nek kaya aku ngene iki. Cendek elek cilik pesek. Wong kowe mandakku sekolah minggu toh. Jadi kalau mereka itu kita ngakuri budak rodi, toko anti fasilitas garis keras, mereka mau kerjasama. Apa diki malah dikongkon-kongkon. Tahu sudah dikongkon-kongkon. Disuruh. Ya, nah tapi pas satu saat, budak rodi kok sakti banget. Oh, kok iso ngene? Bapak yang kasih Tuhan, wong Israel yang delongop lah. Kok iso apa namanya bahasa roh kayak zamane KPR pasal 2 itu. Kok aku iso mudeng ya? Dia ngomong apa ya? Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita ngaku budak rodi, kita malah disuruh-suruh, sudah paham? Tapi kalau kita ngaku Ratu Miras Imam, mereka orang percaya, nggak percaya. Ratu Miras Imam kok elek-elek secara fisik. Bapak yang kasih Tuhan, kamu kan dari Indonesia toh, begini dan sebagainya. Lah, oleh sebab itu kita harus menjadi budak rodi. Nanti kita disuruh. Nah pada saat disuruh, dia mesti akan jelomprong ke. Udah tahu jelomprong ke? Ya, memojokkan kita pada satu pekerjaan yang berat. Ujuk-ujuk kok kita bisa, karena kita punya apa? Hikmat, marifat. Dia kan akan menguji kita, ya toh? Menguji kita. Jelomprong ke bahkan. Lo tahu-tahu kok apa namanya malaikat Garuda teko ditulungi. Kemudian Makrifat 120 datang ditulungi. Iso. Dia terus ndelongok. Nah, iki batur kok sekti banget. Ya kan dia nanti akan berpikiran, iki budak rodi kok sekti, batur kok sekti. Loh kok iso kayak Nabi Musa. Terus satu saat ya diuji mungkin begini. Ini ada sungai begitu. Ya. Maksudnya orang Israel kita supaya mati kecemplung. Ya toh? Apa namanya tenggelam. Tapi disuruh itu ambil barang di sana itu, ya. Terus malah berjalan di atas air. Mungkin saudara. Ya, berjalan di atas air. Nah, wong Israel ndelongop, ya toh. Nah, kaki si batur kayak kok bisa berjalan di atas air. Kok kayak ceritanya Petrus kaya. Nah, Bapak ngasih Tuhan kemudian bisa menurunkan api dari langit. Kan memegang kuasa atas apa? Petir dan kilat. Ya toh. Nah, kemudian orang Israel itu nanti sedikit demi sedikit akhirnya percaya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi ya kita harus taat jadi batur tenan, ora
tidak nerecel ngaku ratu ngirasi imam, lainnya ngaku ratu budak rodi, nanti saudara malah ora ya, aku bukan budak rodi, aku ini ratu ngirasi imam. Saudara akan dikecek sama orang Israel. Aku ora percaya ratu ngirasi imam kaya ngono. Ya toh. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, nanti itu akan menjadi bahan perbantahan, akan menjadi bahan perdebatan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saudara perhatikan. Kok iso ya Bapak Adonai, Tuhan Yesus, Roh Kudus mlebu ning gone malaikat Garuda. Oh, kuwi itu pengajaran sesat itu. Pengajaran sesat itu. Sudah lupa 1 Korintus 3 ayat 16 tadi. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, Matius pasal 12 ayat 43 45 ya, orang yang hidupnya itu menjadi rumahnya setan, kemudian dia bertobat, dia percaya, dibaptis, tetapi belum kepenuhan Roh Kudus. Nah, setan yang pergi dari hidupnya itu mengembara. Di luar tuh enak. Akhirnya dia membawa 7 roh lain yang lebih jahat masuk kembali. Ya, masuk kembali. Kemudian demikian juga Lukas 8 ayat 29 sampai 30 ada orang gila di Gadara. Ketika disuruh keluar, aku jangan dihukum sekarang. Aku jangan dimasukkan jurang maut. Terus ditanya, kamu siapa? Aku Legion. Sudah ingat enggak ceritanya? Anak remaja ingat enggak? Nah, yang ini perlu dibaca, ya. Lukas 8 ayat 29 sampai 31. Lukas pasal yang ke-8 ayat 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ya, sudah kasih Tuhan. Setelah anak muda diperhatikan, setan itu begini, ya, dia selalu memberontak. Ya, kemudian dia diikat, ya, dirantai. Kalau sekarang begitu dipasung, tapi dia diikat di rantai. Tetapi rantainya itu selalu diputus. Kemudian ikatannya itu juga diputus. Kemudian dia menghalau, setan itu menghalau orang yang dirasuk itu ke tempat-tempat yang sunyi. Berarti apa? Berarti apa? Tempat-tempat yang sunyi itu, kalau di situ, ya, itu menjadi tempatnya siapa? Tempatnya setan, ya, menjadi tempatnya setan. Oleh sebab itu tempat-tempat sing angker, sing singup, ya, tempat-tempat yang sunyi, ya. Apalagi kalau di situ ada orang apa? Orang gila, berarti setannya ngelumpuk di situ. Nah, kemudian ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Terus, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ya, setan itu ditanya, namamu siapa? Legion. Ya, kemudian setan-setan itu memohon jangan dimasukkan jurang maut sekarang. Dia masih pengen keluyuran, ya, di bumi yang bebas ini, merasuk dalam badannya manusia. Legion itu, ya, kalau zaman dulu itu pasukan militer Romawi yang jumlahnya antara 3.000 sampai 6.000. Berarti satu orang gila di Gadara itu dirasuk setan berapa? Minimal 3.000. Yang kemudian dia minta masuk ke apa? Babi, ya, masuk ke babi, jangan dimasukkan jurang maut. Aku minta masuk di babi itu. Babi yang mati berapa? Kira-kira 2.000. Bapak Ibu, sungguh Tuhan, ini satu perbandingan. Kalau setan saja bisa masuk kepadanya manusia. Bukan satu. Kalau Allah itu kan Esa. Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan Esa. Ya toh. Nah, kalau setan saja jumlahnya 7, itu setan jahat kabeh bisa masuk kepada satu orang. Kalau setan yang jumlahnya 3.000 saja bisa masuk
3.000 sampai 6.000 satu legion itu seperti itu jumlahnya, bisa masuk ke satu orang gila di Gadara. Bapak yang kasih Tuhan, setan loh bisa masuk ke badannya manusia, ya. Dan sekarang itu memang rumah yang paling nikmat untuk setan itu ya badannya manusia itu, karena melalui badannya manusia itu setan itu menyetir semua keinginannya, dibisikkan kepada manusia, seperti iblis itu membisikkan rencananya kepada Yudas Iskariot. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kemudian di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2 ya, ini ayat bacaan yang sudah sangat hafal. Naga tua itu berdiam di dalam antikris, ya. Kemudian antikris dan nabi palsu yang dimasukkan ke neraka pertama kali itu dimasuki iblis dan Satan. Kita baca Wahyu 20 ayat 2. Wahyu 20 ayat yang kedua. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, ia menangkap naga. Naga itu apa? Naga itu siapa? Si ular tua. Jadi kalau si ular muda di mana itu tempatnya? Kalau ular muda di mana tempatnya? Di kitab Kejadian. Ular yang masih muda itu, yang masih kecil itu tempatnya di mana? Kitab Kejadian, ya. Nah, kalau ular yang tua, ya, itu di kitab Wahyu di akhir zaman ini. Jadi ular yang kecil itu sudah menjadi ular tua, yaitu iblis dan Satan. Jadi yang di kitab Kejadian yang menggoda Hawa itu, ya ini bukan ular tua, tapi ular yang masih kecil, ya. Ular kecil itu adalah iblis dan Satan. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, itu ya yang masuk di dalam tubuhnya nabi palsu dan antikris. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bapak Adonai ngendika, nanti antikris dan nabi palsu itu ya pada detik-detik terakhirnya tuh diselamatkan, ya. Badannya diselamatkan, dia bertobat, ya. Tetapi iblis dan Satannya dimasukkan neraka. Bapak yang kasih Tuhan, karena dia orang Israel, ya, karena dia orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi, ya, kalau iblis yang jumlahnya antara 3.000 sampai 6.000 bisa masuk ke satu orang gila di Gadara, ya, itu bisa dan sudah terjadi betul di dalam Injil. Masakan Allah yang Esa tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya malaikat Garuda, sedangkan 1 Korintus 3 ayat 16, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu apa? Bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kita. Nah, ini nanti tidak dipahami oleh apa? Oleh orang jenis apa? Jenis Farisi dan Saduki, orang yang suka berbantah-bantah, orang yang tidak percaya. Mengapa kok mereka tidak percaya? Bapak yang kasih Tuhan, ya. Saudara, saya kasih tahu, pada saat kegerakan kuda putih, naga tua itu akan sangat menghambur-hamburkan, menyebar-nyebarkan, sehingga udara rohani ini penuh racunnya, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jadi iri hati itu sudah catat dulu ya. Iri hati itu adalah hikmatnya siapa? Hikmatnya iblis. Itu racunnya iblis yang disebarkan nanti pada saat kegerakan kuda putih. Ya, sehingga membuat orang ya tidak percaya, berbantah-bantah. Itu cara Tuhan untuk menguji manusia.
Oh ternyata kamu itu tempatnya ya di halaman. Kamu itu tempatnya di ruang suci. Kamu itu tempatnya, kalau itu Ratu Miras Imam, apapun yang terjadi tetap percaya, Bapak yang kasih Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan, dia percaya, ya dia lolos. Sampai akhir, sampai di Harpaso, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi sekalipun itu Ratu Miras Imam, tapi nanti kalau dia kesandung pada saat Tuhan meletakkan batu sandungan di Sion, ya dia akan turun tahta, turun derajat, bisa menjadi orang ruang suci, bisa-bisa menjadi orang halaman, bisa juga dilempar ke neraka. Jadi batu sandungan itu memang untuk membagi umat itu tempatnya di mana. Kalau zaman dulu batu sandungan itu untuk membuat Israel itu tidak percaya supaya Injil itu bisa diterima siapa? Goyim. Nah nanti pada zaman Goyim dan Israel sedang bergerak dalam kegerakan kuda putih, batu sandungan itu juga diletakkan di Sion untuk menaruh, oh kamu yang tidak pernah kesandung, apapun yang dilakukan Tuhan, percaya, karena Tuhan itu maha baik. Karena apa? Sejak di halaman dia sudah mengalami ya betul-betul penyucian dan pendamaian, percaya, kemudian misbah kurban bakaran, kemudian baptisnya itu betul, sehingga dia mendapatkan karunia, memiliki hati nurani yang baik. Apapun yang terjadi hatinya itu baik. Melihat apapun dia berpikiran positif thinking, melihat apapun hatinya itu tetap baik. Dari halaman 1 Petrus pasal 3 ayat 21, ya, baptisan itu sama dengan menyucikan hati nurani kita supaya kita memiliki hati nurani yang baik. Masuk ruang suci, hatinya tetap baik, melihat apapun dia berpikiran positif, hatinya baik. Sampai zaman kegerakan kuda putih, hatinya baik, tidak pernah berpikir jahat tentang sesamanya. Nah, dia nanti akan lolos menjadi Ratu Miras Imam yang sesungguhnya. Sekalipun dia dijadikan budak rodi, tokoh anti fasilitas garis keras, hatinya tetap baik. Apalagi sesuai dengan Yeskiel itu, Tuhan sudah memberikan hati yang baru, roh yang baru. Maka dia akan melihat apapun, gejolak apapun, peristiwa apapun, hatinya itu tetap baik. Bapak yang kasih Tuhan, itu hasil dari baptisan yang benar. 1 Petrus 3 ayat 21. Tapi kalau orang itu hatinya gampang diobrak-abrik sama hikmat iblis, sebentar iri, sebentar mementingkan diri sendiri, sebentar begini, sebentar begitu, ya nanti ketika Tuhan meletakkan batu di Sion, batu sandungan di Sion, nanti dia akan kentara, dia akan kelihatan, oh ternyata selama ini tuh pura-pura katanya Bobo Adonai, ketoke apik, tapi ternyata saiki ngosek itu artinya ya bertingkah, lempar dari Ratu Miras Imam ke ruang suci. Kalau nemen banget dilempar ke halaman, Bapak yang kasih Tuhan, dilempar ke halaman. Ya, orang untuk masuk masa antikris, ya, untuk orang masuk masa antikris itu enggak gampang loh. Itu haruslah orang pilihan dari antara pilihan. Pilihan untuk apa? Untuk masa antikris. Karena pada zaman antikris itu New World Order itu hanya mampu menghidupi orang sejumlah berapa? 500 juta. Ya, itu sudah dideklarasikan di dalam batu yang ada di Georgia Guidance Stone itu, ya, yang dipasang oleh orang yang ya tentunya segala sesuatunya itu kan disamarkan. Tetapi batu itu tahun 22 sudah rusak, ya ada yang ngebom, ya itu semuanya diatur sedemikian rupa. Tetapi itu kan sudah menjadi standarnya New World Order. Dia hanya mampu memelihara orang 500 juta. Berarti orang yang 708 miliar ini ya, 7.500 ini dia mati dalam perang dunia ketiga 2 miliar, perang dunia keempat 2 miliar, kena bencana lainnya. Terus yang masuk Ratu Miras Imam, yang masuk ke gerakan kuda putih, yang tersisa dalam masa antikris itu cuma 500 juta. Karena mereka itu nanti hidupnya akan dibiayai oleh New World Order. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, jadi
Orang yang masuk masa antikris itu pilihan dari pilihan, ya. Jadi saat nanti kita ke gerakan kuda putih itu, jagat ini betul-betul mosak masih obrak-abrik, tidak karu-karuan. Lah sebab itu kita ini sudah dipersiapkan sejak pertama saudara mengenal kitab Wahyu, dididik, diajar, ditempa, diberikan hikmat ma'rifat, Bapak yang kasih Tuhan. Karena kita akan mengalami masa-masa yang berat. Kita tidak dididik seperti orang halaman, kita tidak dididik seperti orang ruang suci, tetapi kita dididik dengan jiwa tabut perjanjian, yaitu kitab Wahyu, tabernakel, tahbisan, 4 Injil, ya pakaian imam dan sebagainya. Bapak Ibu sun kasih Tuhan. Ya, jadi nanti pada zaman kegerakan kuda putih itu langit rohani, udara rohani, ya itu penuh dengan racunnya setan, yaitu perasaan iri dan dengki seperti yang dimiliki orang Farisi dan Saduki. Kita baca Matius pasal 27 sebagai ayat yang akan terakhir. Matius 27 ayat 17 sampai 18. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya, jadi Pilatus itu tahu ya hatinya orang Farisi, ahli Taurat, para Herodiani, imam-imam kepala dan imam besar tuh dia itu tahu persis. Pilatus itu tahu kalau hatinya orang-orang Yahudi yang menyerahkan Yesus itu, mereka tuh menyerahkan karena dengki. Ya, dengki itu perasaan benci, tidak suka atau marah karena iri hati yang amat sangat terhadap keberuntungan kelebihan orang. Jadi dengki itu di atasnya apa? Irinya yang prosentasenya besar sekali, sudah iri, marah, ya, marah, benci, tidak suka, ya, dan iri hatinya tuh amat sangat. Itu perasaan orang Farisi. Jadi yang diserahkan dulu ya suruh milih satunya, podo-podo jenenge Yesus. Yesus siapa? Yesus Barabas dan Yesus apa? Yesus Kristus yang dibebaskan sapa? Lah si Pilatus berharap dia akan membebaskan, orang akan membebaskan Yesus Kristus. Ternyata yang dipilih siapa? Yesus Barabas. Dan Pilatus tahu bahwa mereka tuh menyerahkan Yesus itu karena dengki. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Yohanes pasal 12. Ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Nah, ya. Jadi orang Farisi ahli Taurat itu satu sama lain berkata, mereka kan terus ngirim utusan untuk melihat perkembangan pelayanannya Tuhan Yesus, ya toh. Kemudian ketika ini kasusnya ini, ketika Lazarus dibangkitkan, kemudian Tuhan Yesus dielulukan masuk Yerusalem. Nah, mereka tuh semakin getem-getem, marah sekali, ya. Kata orang Farisi seorang kepada yang lain, artinya di antara mereka, kamu lihat sendiri bahwa kamu tuh tidak berhasil, kitanya tidak berhasil. Lihat seluruh dunia mengikuti dia. Lah, perasaan iri dengkinya yang seperti ini dibaca oleh siapa? Pilatus. Itu nanti akan terjadi pada saat kegerakan kuda putih. Bapak yang ngasih Tuhan, ketika Allah itu menaruh batu sandungan di Sion. Oleh sebab itu kita sebagai Sion, perhimpunan yang dari surga dan yang dari bumi, Bapak yang kasih Tuhan, sebagai perhimpunan yang menjalani kegerakan mempelai, kita disebut perhimpunan Sion. Kita hati-hati, ekstra hati-hati, ya. Lebih baik kita memohon, jangan memohon duit, memohon jangan meminta berkat, tetapi memohon dikaruniakan hati nurani yang baik, ya. Delok apapun wis toh, hatinya kita punya hati yang baik, siapa tahu dia sedang dikerjakan Tuhan.
Ya, siapa tahu Tuhan tuh sedang berurusan dengan dia. Saya pernah berkali-kali kasih contoh si Samson tuh secara kemanusiaan elek ra. Samson tuh loh, Simpson. Ya, dalam kitab Hakim-Hakim tuh secara kemanusiaan ya hidupnya jelek banget. Ya toh, hidupnya jelek. Tetapi itulah caranya Tuhan memakai dia untuk membinasakan orang Filistin. Untuk mencari gara-gara membinasakan orang Filistin. Jadi mengikuti kegerakan kuda putih kita harus memiliki hati nurani yang baik. Ya, melihat apapun sesuatu yang tidak baik, hati kita harus tetap baik. Melihat sesuatu yang aneh, kita harus baik. Karena apa? Ketika Roh Kudus dicurahkan double porsi, Pentakosta akhir zaman, Roh Kudus dicurahkan double porsi, maka 2 roti yang kita persembahkan itu adalah 2 roti yang dicampur apa? Campur ragi. Kita akan melihat seperti orang nyanyi Yerusalem itu. Ingat gak saudara? Ya, nyanyi Yerusalem, apa namanya, kegerakan penginjilan, ya. Tetapi ya pakaiannya sesuai dengan kebudayaan mereka. Mereka pikir seperti itu tuh ya sudah. Yang paling apik ki yang ngono kuwi. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus memiliki hati nurani yang baik. Pada saat kita menghadapi bahwa Tuhan meletakkan batu sentuhan, batu sandungan di Sion, maka kita tetap percaya. Apapun yang Tuhan kerjakan, kita tetap percaya. Kita tetap percaya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, kita akan persembahan, kita pujikan lagu pujian kuda putih. Ya, saudara perhatikan ya di dalam kalimat kuda putih tadi, ya, bahwa malaikat Garuda itu datang di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi malaikat Garuda, tetapi itu adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya dulu bikin lagu itu, ya yang penting nulis. Saya enggak pakai mudeng, yang penting nulis. Lah, setelah akhir-akhir ini, loh kok aku nulis ngono? Dan Pak Rusman yang bikin apa? Bikin notnya itu, do re mi-nya, ya. Sudah tiba saatnya. Sudah tiba saatnya. Aku sendiri yang akan membangun Sion. Aku sendiri yang akan membangun Sion. Aku sendiri. Aku adalah firman yang telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Aku telah turun ke dunia. Aku telah turun ke dunia untuk mengorbankan diriku. Mengorbankan diriku. Mati di kayu salib. Darahku tercurah untuk keselamatan umat manusia. Bahkan keselamatan semua ciptaan Bobo Adonai. Di akhir zaman ini, sekali lagi aku akan datang menyatakan diriku untuk memberikan anugerah keselamatan, untuk melaksanakan karya keselamatanku, menyempurnakan karya keselamatan di atas umat manusia. Dibaca Ibrani ayat 9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28, ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, aku sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk mengorbankan diriku menanggung dosa umat manusia. Dan di akhir zaman ini, sekali lagi aku akan datang untuk menyatakan diriku. Menyatakan diriku. Dibaca, dicari di Google, dicari. Arti menyatakan diri apa? Coba dicari. Menyatakan diri. Yang punya HP, yang punya dicari. Menyatakan diri.
Baca ayo, ya sudah ketemu, menyatakan diri. Menyatakan diri. Menyatakan diri. Sudah ketemu semuanya, semuanya punya HP, dicari. Menyatakan diri adalah suatu tindakan seseorang untuk memperkenalkan, menampakkan atau mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Aku akan kembali datang untuk menyatakan diriku, bukan hanya sekedar datang di awan-awan. Tidak, tetapi aku hendak menyatakan diriku. Ini aku adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia akan kembali menyatakan diriku kepada umat manusia. Untuk bisa menyatakan diriku kepada umat manusia, harus aku datang dalam bentuk rupa manusia. Tidak bisa hanya di alam awan. Mereka tidak akan mampu memahami bahasaku kalau aku hanya datang di awan-awan. Tetapi aku kembali datang untuk menyatakan diriku dalam wujud manusia. Manusia melalui tubuh, jiwa, dan rohnya malaikat Garuda, tubuh, jiwa, dan roh yang sudah sempurna. Tetapi di dalam tubuh, jiwa, roh malaikat Garuda yang sudah sempurna, aku mempribadi menyatu menjadi suatu kesatuan. Datang untuk menyatakan diriku kepada umat manusia, menyempurnakan karya keselamatanku yang sudah aku lakukan, sudah aku rintis 2000 tahun yang lalu pada umat manusia. Aku akan segera datang. Oleh sebab itu, rahasia ini aku bukakan kepada kamu, Ratu Niwas Imam, kesayanganku, istriku. Rahasia yang begitu dalam ini aku bukakan. Peristiwa 2000 tahun yang lalu akan kembali terulang. Seperti yang sudah disampaikan oleh ibu orang percaya, aku akan menjadi batu sandungan, batu sentuhan. Mereka yang tidak percaya, dia hanya menganggap dia adalah Paulus Data. Tetapi kamu yang berhak memperoleh keselamatan yang sempurna, memperolehku menjadi istriku, kamu akan percaya bahwasanya aku adalah suamimu. Aku adalah mempelai pria surga. Aku adalah firman yang telah menjadi manusia. Dari sejak zaman penciptaan Adam dan Hawa sampai detik ini, keselamatan hanya sampai di luar suci, halaman dan luar suci. Belum ada yang memperoleh keselamatan di luar maha suci. Oleh sebab itu aku kembali datang menyatakan diriku untuk memberikan anugerah keselamatan yang sempurna kepada yang percaya kepadaku. Percaya kepadaku. Percaya kepadaku. Persoalan percaya ini, persoalan percaya, sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan. Percaya, ya. Hanya orang-orang yang akan menduduki posisi di ruang maha suci, ruang maha kudus yang bisa percaya 100% bahwasanya aku adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia.
rahasia ini aku bukakan kepada kamu menjelang digenapinya Ibrani pasal 9 ayat 28. Menjelang aku datang untuk menyatakan diriku, aku tidak ingin di antara kamu satupun yang terlempar. Aku beritahu ya. Orang-orang yang tidak percaya kepadaku, ya, tidak percaya. Aku tidak langsung menghukum dia, tidak. Aku pelihara dia, sama-sama bertumbuh ilalang dan gandum. Mereka akan tetap bisa mengikuti kegerakanmu, akan tetap bisa menjadi satu dengan kamu di dalam kegerakan perjalanan mempelai. Di dalam perjalanan mempelai, aku, Bobo Adonai, memberikan anugerah kepada kamu, Ratu Ngilas Imam, keluarga besarmu, ya, keluarga intimu, boleh bisa mengikuti perjalanan mempelai. Semua anak-anak yang dilahirkan di dalam pengajaran kitab Wahyu mendapat anugerah menjadi pengusung tabut perjanjian. Tetapi kalau mereka tidak percaya bahwasanya aku adalah firman yang menjadi manusia, mereka tetap bisa mengikuti. Tetapi nanti dibaca Matius 13. Tentang ilalang, Matius 13 ayat 36. Ya. Matius 13 ayat 36. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." Ya, aku, anak manusia, menaburkan benih, menaburkan Injil yang kekal, dan juga berita pernikahan, berita kitab Wahyu. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menua ialah akhir zaman. Waktu menua ialah akhir zaman. Dan para penuai itu, para penuai siapa? Malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan, dari dalam kerajaan, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, orang-orang yang tidak percaya bahwasanya aku adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya. Ini yang dituliskan ini berarti orang-orang yang berada di dalam kerajaan. Ya, bukan orang yang di luar. Di dalam kerajaannya, berada di dalam perkumpulan Yesusia. Dia mengikuti kegerakannya. Tetapi sampai detik terakhir, pada saat akhir harta mereka masih tidak percaya. Pada saat itu yang akan mengumpulkan antara lalang dan gandum adalah para malaikat yang percaya, palsu yang tidak dipercaya, yang tidak percaya tertinggal dari posisi ruang maha suci, dari posisi ruang suci
tertinggal pada masa antikris malaikat dan mengumpulkan. Sini. Kenapa aku tidak langsung ngomong? Bodoh Adonai itu Allah yang penuh kasih. Dia diberi kesempatan. Diberi kesempatan untuk kamu, untuk mereka, untuk semua umat manusia bertobat. Diberi kesempatan bisa mengikuti perjalanan membela. Siapa tahu di tengah perjalanan dia bertobat. Tetapi kalau masih tetap tidak percaya bahwa firman yang telah menjadi manusia itu adalah aku yang turut sekali lagi menyatakan diriku melalui tubuh, jiwa, dan rohnya malaikat Garuda sudah sempurna, di mana aku pribadi menjadi satu kesatuan. Aku yang akan membukakan Injil yang kekal, yang akan membukakan tempat pernikahan. Mereka menolak aku yang sudah mencucurkan darahku di kayu salib. Untuk mereka mendapatkan keselamatannya, mereka harus mencucurkan darahnya sendiri. Mencucurkan darahnya sendiri. Harus mencucurkan darahnya sendiri. Dan masa antikris, orang untuk bisa masuk masa antikris itu pilihan dari antara pilihan. Kalau orang halaman memang mereka sudah tidak mengenal aku, tetapi pilihan dari antara pilihan. Orang halaman yang tertinggal pada masa antikris mayoritas menurut order. Mayoritas orang-orang menurut order, tetapi mereka yang harus mencucurkan darahnya sendiri karena tidak percaya, yang artinya menolak pengorbanan di kayu salib. Pilihan dari antara pilihan mereka. Pilihan dari antara pilihan. Mereka sudah terpilih masuk ruang mahal suci, tetapi tidak percaya. Tidak percaya. Tidak percaya. Mereka tetap bergerak bersama kamu. Ilalang dan gandum sama-sama bertumbuh. Anak Bapak Adonai Allah yang penuh kasih. Pilihan dari antara pilihan yang masuk masa antikris, ya, halaman. Ya, orang yang harus mencucurkan darahnya itu pilihan dari antara pilihan, bukan sembarang orang Kristen, bukan sembarang orang Kristen. Pilihan dari antara pilihan. Semua anak-anakmu memang diberi anugerah untuk menjadi penuh simpati, percaya karena tangisan dari malaikat Garuda. Semua anak saudaramu, keluarga besarmu menjadi boleh mengikuti kegerakan, boleh mengikuti perjalanan boleh karena kemuliaanmu, tangisanmu. Tetapi keselamatan itu terletak pada pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Dia menolak aku yang datang sebagai orang yang telah menjadi manusia. Dia menolak pengorbananku di kayu salib. Dia harus mencucurkan darahnya sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Aku membukakan rahasia yang begitu dalam ini, ya, supaya kamu Ratu Miras Imam, jangan ada dari antara kamu satupun pada saat nanti malaikat Garuda datang menjejakkan kakinya di kandang anjing kanan ini. Kamu ada dari antara kamu yang masih ragu-ragu, masih belum memahami tentang hal ini.
Silakan Ibu. Saudara tetap duduk aja, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih buat pembukaan rahasia firman Tuhan yang begitu dahsyat, yang membuka wawasan kami, supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri, baik untuk diri kami sendiri, keluarga inti, keluarga besar, yang berada di dalam perhimpunan Sion, yang berada di dalam kerajaannya, mereka bisa disebut sebagai ilalang. Karena mereka tidak percaya, mereka tetap bergerak, mereka tetap mengikuti, mereka tetap menikmati fasilitas makan, minum, belanja, naik pesawat, atau apapun juga. Tetapi hati mereka tetap tidak percaya. Ikut sampai satu negara berikutnya, bahkan mungkin sampai ke barat. Tetapi tetap tidak percaya. Maka pada saat malaikat mengambil gandum, mengambil pengantin perempuan mempelai anak domba, ilalang yang ada di tengah-tengah kami, yang menempel, merekat, akarnya kait mengait, mereka akan tertinggal. Mereka disebut sebagai pilihan dari antara pilihan, karena mereka telah mengikuti kegerakan kuda putih, tetapi karena tidak percaya, mereka pilihan dari antara pilihan masuk masa antikris. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bergumul sungguh-sungguh untuk diri kami, supaya kami sungguh-sungguh bergumul untuk orang-orang yang akan kami bawa, keluarga inti maupun keluarga besar. Tuhan, di depan sesamanya manusia bisa bersandiwara, tetapi tidak kepada Tuhan. Tuhan menilai hati yang terdalam, menilai iman, harap dan kasih-Nya seperti apa. Sebab itu tolonglah kami, kasihani kami, ampuni kami, berkati kami, berikan kemampuan untuk kami tetap percaya, tetap memiliki hati nurani yang baik kepada Tuhan dan kepada sesama, memiliki hati yang baru, roh yang baru. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, berkati seluruh umat ini, supaya semua yang datang, semua yang mendengarkan khotbah hari ini bisa memahami, bisa mengerti, dan terus memelihara iman, harap, dan kasih-Nya pada kesempurnaannya. Sebentar kami akan pulang, Tuhan memberkati kami. Makan minum yang sudah disiapkan, disucikan, dikuduskan menjadi berkat untuk kami. Bahkan para malaikat melindungi kami. Tandailah badan jiwa roh kami dengan darah-Nya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mau naik pesawat. Oh ya.